jumpa kembali di Chelsea TV Indonesia. Kali ini Chelsea TV Indonesia akan mengabarkan secara spesial untuk kalian tentang berita terupdate seputar Chelsea yang tentunya tidak boleh kalian lewatkan. So, pastikan tonton sampai selesai ya Blues. Lampard jelaskan mengapa Christian Pulisic tidak bisa tampil lebih awal saat melawan Liverpool. Pemain berusia 21 tahun tersebut telah membuat dampak langsung ketika dia masuk di babak kedua dengan 1 gol dan 1 assist. Sayangnya, hal itu tidaklah cukup karena tim tuan rumah akhirnya menang 5-3, akan tetapi kinerja Pulisic tentu patut diacungi jempol. Namun banyak yang menyayangkan mengapa Lampard baru memasangnya di babak kedua. Namun Frank Lampard akhirnya angkat bicara mengapa Christian Pulisic tidak turun sebagai starter dalam kekalahan mereka di Anfield. Menurut Lampard, Pulisic memang tidak bisa turun sebagai starter melawan Liverpool karena mengalami cedera paha. Sang manajer mengaku tidak mau mengambil resiko dengan memainkannya secara penuh, mengingat mereka masih memiliki 2 laga penting yang akan datang, yaitu melawan Wolves dan leg kedua kontra Bayern di Liga Champions. Kendati demikian, Lampard benar-benar memuji performa Pulisic. Menurutnya, ia adalah pemain yang sangat hebat secara individu. Lampard sendiri sebenarnya juga kecewa mengapa dia tidak bisa menurunkannya sebagai starter dalam 2 pertandingan terakhir. AC Milan ingin datangkan Olivier Giroud dari Chelsea. Menurut laporan Tuttosport, raksasa sepak bola Serie A Liga Italia AC Milan sudah siapkan 2 nama untuk menggantikan Zlatan Ibrahimovic jika bintang asal Swedia itu benar-benar meninggalkan San Siro. AC Milan telah resmi memperpanjang kontrak pelatihnya Stefano Pioli dan membatalkan rencana untuk mendatangkan Ralf Rangnick. Meski demikian, kabar terkait potensi kepergian Zlatan Ibrahimovic masih terus berlanjut. Oleh karena itu, Rossoneri kabarnya sedang mengincar Mario Mandzukic, yaitu mantan pemain Juventus yang kini membela Al Duhail, serta Olivier Giroud dari Chelsea. Keduanya merupakan striker veteran yang cocok untuk menggantikan peran Ibrahimovic. Giroud sendiri memiliki kontrak di Chelsea hingga tahun 2021 dan telah sering dikaitkan dengan Inter dan Lazio. Dia memiliki 9 gol dalam 22 penampilan di semua kompetisi. Meskipun sering menjadi andalan di beberapa pertandingan terakhir, Giroud hampir tidak mendapatkan tempat di skuad Frank Lampard di lebih dari setengah musim ini. Inter Milan incar Kante dan Emerson. Duo Chelsea, N'Golo Kante dan Emerson Palmieri merupakan pemain idaman yang diinginkan oleh Antonio Conte. Inter sendiri telah mendekati Emerson Palmieri sudah cukup lama, bahkan dilaporkan telah menyetujui persyaratan pribadi dengannya. Sementara minat nerazzurri untuk mengontrak Kante terjadi baru-baru ini. Beberapa waktu lalu, jurnalis Italia Maurizio Pistocchi melalui unggahan Twitter pribadi miliknya mengatakan bahwa Inter siap mengorbankan 2 pemain penting mereka, yaitu Milan Skriniar dan Marcelo Brozovic demi mendapatkan duo Chelsea tersebut dan demi mendanai biaya transfer. Pistocchi mengklaim Skriniar akan hengkang ke salah satu di antara PSG atau Manchester United. Sementara Marcelo Brozovic merapat ke jawara Premier League Liverpool. Brozovic dan Skriniar belakangan disebut tak lagi masuk dalam daftar pemain tak tersentuh dan siap dilepas andai tawaran menarik datang. Chelsea ingin datangkan bek Atletico Madrid. Chelsea baru saja menjalani salah satu laga paling menyakitkan ketika mereka harus kebobolan 5 gol dalam kekalahan 3-5 saat melawan Liverpool. Buruknya lini pertahanan Chelsea tengah disoroti sepanjang musim ini. Bahkan, tim London Barat telah kebobolan sebanyak 54 gol di musim ini. The Blues menjadi tim dengan jumlah kemasukan terbanyak di antara klub 10 besar klasemen Liga Inggris. Menurut laporan Telegraph, Chelsea kabarnya sedang mengincar bek tengah Atletico Madrid Jose Gimenez sebagai opsi, tetapi mereka harus menjual bek tengah saat ini terlebih dahulu. Chelsea bisa saja mewujudkan keinginan Lampard untuk memboyong Gimenez ke Stamford Bridge saat bursa transfer pemain nanti. Pemain berkebangsaan Uruguay itu mempunyai klausul rilis sebesar 109 juta pound sterling.
Chelsea harus pandai-pandai menawar harga Atletico Madrid, apalagi mereka memang memiliki hubungan baik dengan Atletico setelah kerap berurusan dalam pertukaran beberapa kali. Diyakini, karakter permain Gimenez sangat cocok dengan tipe pemain yang diinginkan Frank Lampard. Sang pelatih ingin punya bek yang jago duel udara dan mampu mempertahankan bola mati. Dua keahlian ini memang tidak banyak dimiliki oleh para pemain belakang Chelsea saat ini. Billy Gilmour berhasil masuk ke dalam 6 kandidat pemain terbaik musim ini di divisi kedua Liga Inggris. Gilmour yang baru saja promosi ke tim utama masuk ke nominasi pemain terbaik tersebut setelah mencatatkan 11 penampilan dari 17 pertandingan yang ada di Premier League 2. Dia mencetak 2 gol dan 4 assist untuk tim asuhan Andy Meyers yang berada di urutan pertama klasemen sebelum dihentikan pada bulan Maret lalu. Gilmour sukses meraih penghargaan Player of the Month Premier League 2 di Agustus 2019 setelah menjalani 2 pekan yang mengesankan baginya. Dia baru menandatangani kontrak dan melakukan debut di tim senior, tetapi dia harus menepi awal bulan ini karena cedera lutut dan memerlukan operasi. Di kompetisi antar akademi, pemain 19 tahun ini mencatat 15 penampilan yang membuat Frank Lampard terkesan, yang akhirnya memberikan 11 penampilan di tim senior. Pemain-pemain yang masuk nominasi ini adalah Jamal Hector Ingram dari Derby County, Curtis Jones dari Liverpool, Liam Cullen dari Swansea City, Rayhan Tulloch dari West Brom, serta Nathan Holland dari West Ham. Nominasi ini dipilih oleh representatif dari Premier League setelah para manajer divisi kedua Liga Inggris tersebut memberikan nama-nama pemain terbaik dari tiap lawan-lawan mereka di musim ini. Mason Mount sebut Tammy Abraham bisa menjadi pemain NBA basketball. Mount bergabung dengan Sky Sports NBA melalui konferensi video dan diminta untuk memilih pemain sepak bola yang berpotensi untuk masuk NBA. Menurut jawaban Mason Mount, rekan setimnya Tammy Abraham mungkin bisa memiliki peluang karena dia jangkung dan suka bermain basket juga. Musim NBA sendiri akan dilanjutkan pada 30 Juli mendatang tanpa kehadiran penggemar. Mount yang telah tampil dalam 7 pertandingan Chelsea setelah Liga Premier dimulai kembali diminta memberikan saran kepada para pemain NBA tentang bagaimana mengatasi kondisi baru new normal tersebut. Menurut Mason Mount, semua orang harus siap menghadapi perubahan dan suasana berbeda yang dihadapi. Tanpa orang-orang yang datang dan menonton, mereka harus menciptakan suasana di dalam tim dan harus siap untuk memulai pertandingan lebih cepat. 5 pemain terbaik Chelsea musim 2019-2020. Musim dimulai dengan begitu banyak ketidakpastian bagi Chelsea karena sejumlah faktor yang berbeda, seperti penjualan Eden Hazard, larangan transfer, dan perekrutan manajer yang relatif tidak berpengalaman. Namun, Frank Lampard telah melampaui harapan di musim debutnya sebagai pelatih The Blues. Keberhasilan ini tak lepas dari beberapa pemain andalannya yang mampu menerjemahkan dengan baik bagaimana strateginya bekerja. Dilansir dari situs The Pride of London, berikut adalah 5 pemain terbaik Chelsea musim 2019-2020 yang diurutkan secara acak. Yang pertama, Mason Mount. Karena ketidakmampuan Chelsea untuk menambah pemain baru ke dalam skuad, Chelsea beralih kepada para pemain yang ia pinjamkan ke tim lain. Pemain tertentu yang tampil mengesankan dipanggil untuk menggantikan hilangnya pemain baru. Tidak mengherankan, Mount dipanggil kembali setelah menjalani musim yang hebat di bawah Lampard saat di Derby County. Ia telah menikmati musim produktif sehingga tidak mengherankan ia tampil hampir di semua laga Liga Premier musim ini. Dengan 7 gol dan 4 assist, ia telah menjadi gelandang paling produktif The Blues musim ini. Fleksibilitas dan tingkat energinya yang mengesankan juga menjadikannya komponen kunci dalam tim. Kedua, Mateo Kovacic. Pemain Kroasia itu sedang dipinjamkan ke Chelsea ketika larangan transfer diumumkan, tetapi ia masih bisa membuat tanda tangan secara permanen dengan Chelsea. Karena secara teknis ia sudah terdaftar sebagai pemain Chelsea sebelumnya, walaupun sebagai pemain pinjaman. Kedatangan Mason Mount membebaskannya dari beban lini tengah untuk menyerang. Sebaliknya, dia berperan sebagai gelandang bertahan dan berduet dengan Jorginho, N'Golo Kante, atau keduanya.
Mengiring bola dan kemampuannya dalam bertahan membuat banyak orang menyukai permainannya. Kovacic saat ini memiliki catatan dribble terbanyak di tim dan memiliki akurasi passing yang tinggi. Ketiga, Willian. Mungkin dia adalah penerima manfaat terbesar dari kepergian Hazard. Willian mengambil alih nomor punggung dan statusnya sebagai pemain Chelsea. Meskipun ia menyamai prestasi yang ditorehkan oleh Hazard, tetap saja ia menjalani musim terbaiknya secara pribadi hingga saat ini. 11 golnya hanya dikalahkan oleh Abraham, namun ia berada di puncak daftar assist untuk The Blues. Waktu di tim London Barat mungkin akan segera berakhir, tetapi penampilannya yang luar biasa di musim ini bisa saja merubah hati Dewan Chelsea yang ingin melepasnya. Keempat, Cesar Azpilicueta. Cesar Azpilicueta adalah seorang kapten yang fantastis. Ia sekali lagi menjalani musim yang solid bersama Chelsea. Ia telah bermain lebih banyak daripada rekan-rekannya yang menandai betapa pentingnya dia. Azpilicueta telah bermain di bek kiri, bek kanan, bek tengah, dan bahkan bek sayap musim ini. Fleksibilitas ini memberi tim fleksibilitas taktis yang sangat dibutuhkan. Kontribusi ofensifnya juga telah membantu banyak taktik Lampard musim ini dengan 4 gol dan 7 assist di semua kompetisi. Kelima, Christian Pulisic. Kapten Amerika tersebut sebenarnya tidak memiliki awal baik di Stamford Bridge karena ia harus berjuang dengan cedera di awal musim. Sejak pulih dari cedera, ia terbukti menjadi pemecah kebuntuan dalam serangan Chelsea. Di usianya yang baru menginjak 21 tahun, ia memiliki rasio gol terbaik dari semua pemain Chelsea musim ini. Dia telah melewati badai awal karirnya di Chelsea dan akan menjadi bagian utama dari proyek Frank Lampard ke depan. Itulah tadi beberapa berita terhangat minggu ini yang berkaitan dengan Chelsea. Bagaimana nih tanggapan kalian tentang berita-berita tadi, Blues? Buat kamu yang mau request, mau dibahasin sesuatu, atau mau diskusi, silahkan komen-komen di bawah ya. Jangan lupa like, share, dan nyalakan lonceng notifikasi supaya kalian gak ketinggalan berita terupdate dari Chelsea TV Indonesia. As always, I will see you in the next video. Stay safe everyone!